Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang mempersatukan kami semua Naimarata yang ada di kota Sanggau sekitarnya, di rumah tulang kami bertemu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan nafas kehidupan sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Biarlah kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari yang indah ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau ini, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah ayat emas buat kita. Kenapa saya katakan ayat emas? Karena ayat ini jika kita mengingatnya, kita pasti akan kuat. Kita pasti akan kuat. Saya mencoba membagi ayat ini menjadi 4 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, kalaupun ada yang muda, udah tidak muda lagi. Jadi yang paling muda pun udah nggak muda lagi gitu ya. Ketika kita menulis semua perjalanan kehidupan kita dalam buku harian kita, maka ini akan nggak tahu setebal apa lagi. Dan saya tidak tahu, mungkin di situ ada catatan tentang suka, ada catatan tentang duka, ada catatan tentang masalah kita, dan ada catatan tentang pertolongan Tuhan. Kalau kita kumpulkan, mana yang lebih banyak? Amang Inang lah yang tahu ya, karena ini tadi kan berhubungan dengan buku harian pribadi kita. Jadi bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Karena kalau tidak ada masalah, kita pasti sudah die. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Semua punya masalah. Maka ada lagu mengatakan, "Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang." Maka setiap manusia tidak ada satupun yang tidak ada masalah. Walau dia mengikut Tuhan Yesus, walau dia kita lihat orang percaya, walau dia kita lihat rajin berdoa. Kemudian saya mencoba bagian yang kedua, dikatakan di sini harus siap menghadapi badai. Siap menghadapi badai. Amang Inang, badai dan masalah yang ada di tengah-tengah kita banyak. Mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga. Ini pasti akan terjadi, tapi dikatakan
siap untuk menghadapi badai, siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk menghadapi semua pergumulan. Seperti kalau pernah kita dengar, seperti seorang ibu yang mau melahirkan, itu sakit sekali. Sakit sekali. Tapi di tengah kesakitan itu kita punya pengharapan, kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan sakit itu tidak bisa kita hindari. Tidak ada ibu yang akan melahirkan tidak merintih kesakitan. Baik itu lahir normal maupun lahir operasi, semua mengalami sakit. Tetapi di tengah kesakitan itu maka dia mampu, dia tahan, dia kuat karena dia ada harapan yang mau dia capai. Maka kita diminta siap untuk menghadapi badai. Yang ketiga, Amang Inang, saya mencoba membuat yang ketiga, tidak takut menghadapi badai. Tidak takut menghadapi badai. Seperti murid Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama Tuhan Yesus, sama nih, satu kapal, satu perahu, satu perjalanan sama Tuhan Yesus. Tapi kok bisa masih ada angin ribut? Kok bisa masih ada angin ribut? Pemikiran murid Tuhan Yesus kalau udah bersama Yesus, pastilah hidupnya tenang, pastilah nggak ada masalah. Maka dia bilang, seandainya itu bahasa sehari-hari, Tuhan, kenapa sih Tuhan tidur? Nggak lihat ini angin ribut. Kenapa sih Tuhan tidur? Nggak lihat ini gelombang. Tuhan, kenapa sih tidur? Nggak lihat ini, kita sebentar lagi akan mati. Mereka lupa bersama Tuhan selama ini. Tuhan udah ngasih kekuatan, Tuhan udah ngasih tanda-tanda mujizat. 5.000 orang udah dikasih makan, lebih lagi 12 bakul. Orang hidup dimatikan, orang lumpuh dikasih jalan. Itu murid-muridnya lihat. Iya, muridnya lihat. Tapi kok bisa mereka masih tidak percaya, padahal Tuhan ada di dekatnya. Tapi kok bisa masih ada angin ribut? Amang Inang yang terkasih, tidak takut terhadap angin ribut. Badai di tengah kita banyak, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Badai di tengah kita banyak. Berbagai tantangan, masalah banyak. Mungkin itu masalahnya dari luar, dari orang, dari alam. Mungkin itu masalah dari teman-teman dekat kita sendiri. Jangan salah sangka, Mak. Teman-teman kita juga bisa yang kita anggap kawan, ternyata justru itu yang mengakibatkan badai buat kita. Maka kita harus tetap hati-hati. Kepala sama hitam. Tetap hati-hati, tetap waspada. Karena badai itu macam ragam ditaruh. Mungkin oleh keluarga kita, mungkin oleh anak kita sendiri, mungkin oleh tetangga kita sendiri. Banyak hal yang membuat badai dalam hidup kita. Tapi dikatakan tidak usah takut, karena Yesus selalu ada di samping kita. Lalu kadang kita sering, kenapa ya saya ditinggalkan Tuhan? Padahal saya sering berdoa. Kenapa ya saya ditinggalkan Tuhan? Padahal saya rajin beribadah. Kenapa ya saya ditinggalkan Tuhan? Karena saya gini, semua banyak alasan. Tetapi di sini dikatakan tidak usah takut badai, karena Yesus selalu bersama kita. Dan yang keempat ini yang paling menarik, Amang Inang. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, tapi harus digarisbawahi asal kita hidup bersama Tuhan Yesus. Kita tidak usah permasalahkan badai yang dari luar. Kita tidak usah permasalahkan badai yang datang. Kita tidak usah permasalahkan angin ribut, seribut apapun. Bahkan satu kota bisa aja ribut, badai, porak-poranda. Tapi dikatakan di sini, badai pasti berlalu, asal kita selalu bersama dengan Tuhan. Asal kita selalu mau berseru kepada Tuhan Yesus. Asal kita mau menyerahkan hidup kita dengan Tuhan Yesus dan berseru. Ada orang latah ya, kalau udah kena sakit yang dipanggil apa? Ceplok, katanya gitu, latah. Tapi kalau kita ketika ada badai, kita panggillah Tuhan Yesus, Tuhan. Kalau adong ede bukwende moloboi nasa gogoku majoho Tuhan, naing dohu edeho, naing dohu jo nasa
Ibu-ibuku, mungkin kita ada yang sambil nangis memanggil Tuhan oleh karena pergumulan kita. Mungkin kita sampai berseru kepada Tuhan oleh karena pergumulan kita. Amang inang, ingatlah yang terakhir ini, badai pasti berlalu. Dangadong godang amang inang nasosaha. Sepanjang-panjangnya godang dalam pesta, pasti adong asahatana. Sepanjang-panjangnya lagu, pasti ada endingnya. Dan saat ini amang inang, sepanjang-panjangnya angin ribut, sebadai-badainya topan, sebadai-badainya danau, sebadai-badainya laut, semuanya badai pasti berlalu. Maka amang inang, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita di tengah perjalanan kita yang banyak menghadapi badai. Taimot maun, badai pasti berlalu. Amin. Kita berdoa.